Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, delegasi Indonesia memperjuangkan dengan gigih nasib Republik Indonesia. Perlawanan tentara dan rakyat yang bergelora di seluruh pelosok tanah air, di antaranya serangan umum 1 Maret, memperkuat diplomasi para politisi kita di meja perundingan. Jadi seperti kita tahu bahwa pada tanggal 22 Februari kemarin melalui Kepres, pemerintah menetapkan Hari Kedaulatan Negara dan mengacu pada peristiwa 1 Maret 1949. Nah, ini sangat besar kaitannya dengan peristiwa serangan umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta, yang meletupkan beberapa nama-nama tokoh yang kemudian muncul di buku sejarah yang kita ketahui selama ini. Lalu bagaimana peristiwa ini dimaknai dari kacamata sejarah dan juga mungkin dari ilmu politik dan militer, karena kebetulan saya juga masih bersama dengan Bapak Selamat Ginting. Beliau adalah pakar dari komunikasi politik dan juga militer. Beliau akan menuturkan bagaimana peristiwa ini terjadi dan seperti apa sebenarnya hingga mencetuskan Hari Kedaulatan Negara itu. Ya, memang ini sebuah keputusan pada tanggal 24 Februari tahun 2022 ini melalui keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Jadi, begitu Kepres ini muncul ketika Menko Polhukam Profesor Mahfud MD mengumumkan hal itu, maka saya mencari narasumber juga yang menjadi teman diskusi sejarah, yaitu Pak Batara Hutagalung. Ini Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah. Kebetulan yang bersangkutan juga putra dari Letnan Kolonel Dr. Williater Hutagalung, dokternya Panglima Besar Sudirman, termasuk saksi sejarah peristiwa itu. Jadi saya kemudian mencari juga buku-buku sejarah, terutama yang dikeluarkan Angkatan Darat, dalam hal ini Dinas Sejarah Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, yang mengungkap peristiwa serangan umum 1 Maret itu berdasarkan buku-buku dan catatan dari Kolonel Bambang Sugeng, waktu itu menjadi Panglima Divisi 3 di Jogja, dan di situ memang sebagai pelaksana dalam serangan umum 1 Maret itu Letnan Kolonel Soeharto sebagai Komandan Brigade ke-10 yang dibantu oleh Brigade 9 yang dipimpin oleh Mayor Ahmad Yani. Ahmad Yani belum sempat naik pangkat letkol waktu itu. Jadi menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari besar nasional memang sangat tepat. Namun beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam menetapkan hari kedaulatan, Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini menurut saya kurang tepat, bahkan bisa kemudian menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Begini Bung Nomenta,
kelihatannya tim peneliti dan penasihat presiden dalam menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya barangkali kurang mengetahui sejarah perjuangan yang sebenarnya, atau mungkin juga bukan dari sejarawan peneliti sejarah yang memang meneliti peristiwa itu. Nah, ini presiden dalam menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya barangkali kemudian harusnya mengetahui hukum internasional terlebih dahulu mengenai keabsahan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sehingga dalam penyampaian pendapatnya tidak salah dan tidak menyesatkan. Kenapa harus mengungkapkan peristiwa itu? Karena peristiwa itu terjadi di masa agresi militer Belanda kedua yang dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Jadi posisi Indonesia sudah menjadi negara berdaulat karena sudah merdeka tanggal 17 Agustus 45, walaupun Belanda tidak mengakuinya. Nah, jadi peristiwa ini, peristiwa agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 ini, Belanda mengerahkan pasukan terbesar setelah Perang Dunia Kedua usai. Jadi Perang Dunia Kedua usai itu tahun 1945, 3 tahun kemudian. Jadi Belanda bermaksud menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan TNI, serta menghapus negara dan bangsa Indonesia dari peta politik dunia. Jadi betapa jahatnya pemerintah Belanda saat itu. Dan ini kemudian mereka ingin berkuasa kembali di bekas negara jajahannya. Di bekas negara jajahannya karena Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara berdaulat. Nah, Perang Rakyat Indonesia waktu itu dinamakan sebagai Perang Rakyat Total melawan agresi militer Belanda serta antek-anteknya. Ini berlangsung sampai disepakatinya gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. Jadi panjang sekali nih peristiwanya, cukup lama dari Maret sampai Agustus, berarti kan sekitar 5 bulanan. Nah, kemudian diselenggarakan pula akhirnya konferensi meja bundar dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Salah satu hasil konferensi meja bundar, jika kita menilik dari sejarah, adalah dibentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat, RIS, di mana Republik Indonesia merupakan satu dari 16 negara bagian dan daerah otonom. Nah, apabila pada waktu itu TNI bersama rakyat tidak berhasil mempertahankan kemerdekaan terhadap agresi militer Belanda, maka negara dan bangsa ini tidak ada lagi. Artinya lenyaplah Indonesia dari peta politik dunia. Nah, jadi demikian pentingnya peristiwa perang mempertahankan kemerdekaan ini, maka kemudian sejarah juga harus membuka dengan jujur apa sih sesungguhnya yang terjadi. Nah, Bung Nomenta, di masa agresi militer Belanda ini, peristiwa yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret 1949 ini adalah peristiwa yang sangat penting sekaligus menunjukkan eksistensi negara Republik Indonesia dan juga masih adanya Tentara Nasional Indonesia ke dunia internasional. Jadi bukan sekadar pertempuran biasa, tapi ada sisi pesan dari peristiwa itu untuk memperkuat posisi delegasi Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat, di Lake Placid waktu itu, Lake Placid, Amerika Serikat, yang diselenggarakan pada 10 Maret 1949. Nah, serangan ini, serangan terhadap ibu kota Indonesia waktu itu, ibu kotanya di Jogja,
oleh penggagasnya dinamakan sebagai serangan spektakuler. Nah, ini harus digarisbawahi nih. Serangan terhadap Jogja ini adalah bagian dari serangan besar-besaran yang dilakukan divisi 1, 2, 3, dan 4 di seluruh Pulau Jawa. Perintah tertingginya datang dari siapa? Dari Panglima Besar, Letnan Jenderal Sudirman. Jadi rincian pelaksanaannya kira-kira begini. Operasi militer ini dibahas oleh pemimpin tertinggi militer, dalam hal ini Letnan Jenderal Sudirman, dan kaum sipil, dalam hal ini gubernur sipil, residen, dan bupati di wilayah Jogja. Nah, di divisi 3 ini yang membawai Jogja dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng yang kemudian kelak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yang ketiga setelah Jatikusumo dan Abdul Haris Nasution. Jadi operasi militer ini diputuskan pada 18 Februari 1949. Jadi sebelum serangan itu sudah diputuskan dulu 18 Februari 1949 dan menggerakkan seluruh Wehrmacht gitu, bahasa Jerman yang artinya wilayah pertahanan. Nah, Wehrmacht 1 ini di bawah pimpinan Letkol Bahrum, Wehrmacht 2 di bawah pimpinan Letkol Sarbini, dan Wehrmacht 3 ini di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Nama-nama ini tidak bisa diabaikan. Itu catatan sejarah yang digarisbawahi terus oleh Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi 3. Nah, peristiwa ini sudah cukup banyak dituliskan di buku-buku sejarah dan tidak mendapat tidak dapat dibantah karena dari bukunya TB Simatupang, buku A.H. Nasution, buku Bambang Sugeng itu jelas mengemukakan nama-nama tersebut. Nah, ada beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam pertimbangan yang digunakan pihak istana dalam menetapkan 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Terutama dalam misalnya pertimbangan keduanya ditulis begini, bahwa setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional harus mendapatkan perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik di PBB. Nah, ini sebenarnya ini adalah versi penjajah Belanda yang menyatakan bahwa kemerdekaan sebuah negara jajahan ini memerlukan pengakuan dari negara lain. Bahkan harus mendapat persetujuan dari penjajah, itu kata Belanda. Nah, pendapat ini adalah sesat gitu. Karena harus dipahami seluruh rakyat Indonesia bahwa berdirinya sebuah negara termasuk berdirinya Republik Indonesia ini tidak memerlukan pengakuan dari siapapun karena ini sesuai dengan konvensi Montevideo pada Desember 1933, 26 Desember 1933. Nah, inilah yang kemudian membuat Indonesia percaya diri bahwa Indonesia memerdekakan diri ini ada dasar hukumnya, konvensi Montevideo itu. Nah, Belanda mengerahkan pasukannya, pasukan terbesarnya seperti saya kemukakan di awal tadi, setelah Perang Dunia usai, bukan hanya untuk menghalangi bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, tapi juga untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia dan menghapus negara dan bangsa Indonesia dari peta politik dunia. Ini yang harus dipahami betapa jahatnya Belanda begitu. Nah, dalam pertimbangan ketiga Bung Nomenta itu tertulis juga bahwa
peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Peristiwa ini juga telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peristiwa ini seperti yang ditetapkan dalam Kepres itu ditulis begini, digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, lalu disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta didukung oleh TNI, Polri, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya. Ini mesti dikoreksi nih, Bung.